Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas permintaan dari banyak Anda. Apa itu? Ya, pertanyaan mengenai, Pak, apakah saya menerima penawaran dari Net89 untuk pindah ke Infinity Plus, ataukah saya tetap nunggu withdrawal saya? Sekali lagi, pertanyaan dari banyak Anda tentang apakah saya menerima tawaran pindah ke Infinity Plus dari Net89 yang dinyatakan ilegal oleh pemerintah dan dia stop operasi, atau dia tunggu withdrawal? Oke? Jawaban saya yang sederhana, tapi yang detailnya Anda tonton video ini sampai selesai supaya Anda jangan dua kali jadi bebek dungu. Oke? Jawaban saya, kalau Anda sudah pernah ditipu, ya Anda kan ditipu semua selama ini, bilang ini izinnya komplit segala macam, sekarang berhenti operasi. Kalau bukan ditipu apa namanya? Dan terus Anda mau masuk lagi ke satu usaha yang Anda sendiri nggak ngerti apa. Anda ngerti yang namanya mining crypto, apalagi mining crypto Ethereum? Ngerti? Kalau Anda nggak ngerti, terus ngapain Anda masuk? Itu sederhananya, ya kan? Kecuali Anda ngerti banget dan Anda ngecek bisnis plan Infinity Plus menguntungkan, monggo. Kalau Anda ngerti yang namanya kripto dan mining kripto Ethereum, dan kalau Anda rasa itu bagus, ya masuk. Kalau Anda sudah melakukan riset. Tapi kalau Anda nggak ngerti kripto itu apa, Ethereum itu apa, miningnya gimana, terus Anda main masuk gitu, ya Anda jelas bebek super dungu itu. Ya, oke, saya langsung aja dah, udah gemes saya nih ya. Nah, kita lihat di sini ya, ini penawaran dari Cipta Aset Digital dengan brand yang namanya Infinity Plus. Ya ini ya adiknya Net89 gitu ya, adiknya Net89. Nah, disinilah perusahaan yang digadang-gadang sebagai exit plan dari Net89, Anda diminta pindah ke Infinity Plus kalau Anda nggak sabar nunggu withdrawal. Oke, kalau Anda convert begitu langsung masuk begitu katanya ya. Tapi kita lihat, apakah ini benar-benar peluang bisnis? Oke, di sini kalau Anda lihat ya, ini sekilas saja lah dikatakan bahwa Cipta Aset Digital memiliki produk bernama Infinity Plus, di mana mereka maksudnya ya, menciptakan sebuah sistem terpadu dengan teknologi terbaru. Apa sih teknologi terbarunya? Tapi oke lah. Untuk bisa menjalankan mining dengan cara yang efisien. Catat ya, dia menjanjikan mining dengan cara yang efisien. Tapi sebentar lagi saya akan buktikan mining mereka dengan cara yang paling usang dan cara yang paling boros, bukan efisien. Dan bisa saya pertanggungjawabkan. Dan memberikan hasil maksimal. Segmen market bisnis ini adalah seluruh masyarakat Indonesia yang ingin melakukan investasi pada produk kami, yaitu Infinity Plus, gitu ya. Dan ini merupakan proyek digital mining terbesar di Indonesia. Maybe yes, maybe no. Oke. Dan merupakan bisnis jangka menengah dan jangka panjang. No, jangka pendek. Nanti saya buktikan, jangka pendek sebentar lagi akan usang. Ya. Serta merupakan bisnis kontemporer di kalangan masyarakat Indonesia. Selain itu, kami pun mengajak masyarakat Indonesia untuk berinvestasi di tempat yang tepat. Sehingga dengan adanya kehadiran Infinity Plus dapat memberikan kontribusi pendapatan pajak untuk pemasukan negara pada setiap bulannya, yang mana kedepannya dalam jangka panjang memberikan kontribusi yang signifikan untuk negara. Kalau ini dibaca sama orang yang ngerti mengenai mining crypto, khususnya Ethereum, mereka kan miningnya Ethereum. Mungkin keren gitu bahasanya, tapi kalau bicara sama orang yang ngerti kripto, Ethereum, dan bagaimana cara mining selanjutnya, saya ketawa. Oke, dan akan saya buat Anda ketawa semuanya. Oke, lanjut ya. Saya udah kesel banget nih. Di sini, dia menawarkan yang namanya X-Power Rig. Ini kan penamaannya dia ya. PT Cipta Aset Digital juga memiliki produk Power Rig, yang merupakan merek dagang untuk mesin mining yang sudah memiliki izin patennya.
Power Rig dibuat dengan teknologi paling modern saat ini di bidang penambangan dan juga didesain menjadi beberapa kelas produk dengan kelebihannya masing-masing. Jadi ada kelas kecil, menengah, besar sekali gitulah ya. Komen saya satu, kalau Anda ngambil yang kecil, sedang, besar sekali gitu ya, saya nggak tertarik bahas bisnis plan-nya ya. Anda tanya, yang ini kecepatan prosesnya berapa? Anda cek harganya di pasaran, Anda beli sendiri, Anda bikin penambangan Ethereum sendiri, jauh lebih murah. Jauh lebih murah. Udahlah, saya nggak usah bandingkan berapa kali lebih murahnya gitu ya. Dan Anda bisa bikin sendiri kok kalau Anda mau, nggak usah masuk sini. Pertanyaan, kenapa ini bisa lebih mahal? Ya, karena dia harus membayar komisi kepada yang berhasil menjualkan power rig mereka ini. Ya, kan dijual secara multi level marketing. Catat ya, ketika mereka menawarkan robot trading, dia menggunakan juga member get member yang akhirnya dilarang oleh Bapepti. Karena produk yang berhubungan dengan produk berjangka komoditi dilarang dijual melalui member get member. Nah, ini kripto juga termasuk produk berjangka komoditi. Nanti kena semprit lagi ya sudah, ya. Itu dulu, ya. Oke, selain Anda cek harga X power rig-nya itu Anda bandingkan di pasaran ya, yang mana bisa lebih murah. Makanya saya selalu bilang do your own research ya. Nah, kemudian dia memberikan suatu perbandingan kalau Anda punya uang 100 juta, Anda taruh di deposito, penghasilan Anda sebulan cuma 230.000, tapi kalau di Infinity Plus-nya bisa dapat 12 juta. Ya, kalau Anda yang nggak ngerti kripto, mungkin, hebat ya 12 juta. Tapi kalau yang ngerti kripto, ketawa juga, Ethereum harganya kan bisa naik, bisa turun. Mana bisa tetap 12 juta. Ya kan? Udahlah, itu sederhananya begitu saja. Nah, ini yang saya berikutnya yang akan membuat Anda semuanya tertawa. Ya. Saya harus bicara dulu mengenai konsep proof of work dan proof of stake. Nah, Anda ngerti nggak yang mau masuk Infinity Plus bedanya proof of work dan proof of stake? Kalau Anda nggak ngerti tapi Anda masuk Infinity Plus, Anda bukannya bebek dungu, bebek super dungu. Proof of work itu adalah konsep mining yang dipakai oleh misalnya Bitcoin. Namanya proof of work. Nah, Ethereum sekarang betul di mining, ditambang dengan cara proof of work. Ya, proof of work. Nah, ini cuma ilustrasi saja ya. Tapi nanti Ethereum di bulan Juni, nanti saya kasih lihat buktinya, mulai nanti bulan Juni seharusnya mulai dari 2019, tapi ini mundur. Juni 2022, artinya 4 bulan lagi. Sekarang Maret ya, Maret, April, Mei, enggak lu. Dia 3-4 bulan deh. Akan berubah menjadi proof of stake, bukan lagi proof of work. Dampaknya apa? Begini. Sederhana ya, kalau proof of work seperti menambang Bitcoin atau Ethereum yang sekarang, itu Anda harus beli hardware yang mahal. Saya nggak usah ngomong teknis ya, bicara pakai bahasa Indonesia sehari-hari. Untuk melakukan yang namanya proof of work, Anda harus beli hardware yang mahal. Semakin mahal dan semakin canggih hardware Anda, semakin bagus usaha penambangan Anda. Saya buat simpel saja ya. Tetapi proof of work ini ya, kelemahannya adalah memerlukan daya listrik yang besar sehingga tidak ramah terhadap lingkungan. Sehingga muncullah ide proof of stake yang mana Anda tidak perlu menambang menggunakan peralatan yang mahal seperti tadi 100 juta. Anda bisa dengan proof of stake nggak usah pakai peralatan yang 100 juta, pakai laptop aja bisa. Nangkep? Tapi kalau yang Bitcoin Anda tambang pakai laptop nggak dapat itu Bitcoinnya gitu, karena kalau harus pakai peralatan yang canggih, bahkan yang super canggih sekalian, biar Anda dapatnya lebih banyak. Saya nggak usah ngomong teknis ya, sederhana dulu. Jadi Ethereum yang sekarang betul ditambang secara proof of work, harus menggunakan peralatan yang canggih, yang mahal. Pakai VGA card yang mahal dan segala macam ya, yang mereka bilang pakai power of rig-nya mereka. Tapi Ethereum 2 yang nanti masuk di bulan Juni 2022 tahun ini juga pindah ke proof of stake. Yang mana Anda nggak usah pakai peralatan yang canggih, pakai komputer biasa, pakai laptop aja bisa Anda nambang. Oke? Itu garis besarnya dulu ya.
Nah, sekarang kita lihat yang lebih detail ini ya, perbedaan proof of work berbanding dengan proof of stake. Tadi sudah saya katakan, yang proof of work, miner atau penambang ya akan mendapatkan reward tergantung pekerjaan yang dia lakukan. Nah, pekerjaan yang dia lakukan ditentukan dari hebatnya mesin penambangan mereka. Semakin besar, semakin canggih, maka dia akan mendapat reward yang lebih besar. Sedangkan proof of stake, ya, Anda mendapatkan ini bukan tergantung seberapa canggih peralatan yang Anda punya, tergantung dari berapa koin, dalam hal ini Ethereum gitu ya, yang Anda stake, yang Anda simpan, yang Anda taruh di network. Semakin banyak koin yang Anda taruh di situ, maka Anda akan mendapatkan prioritas untuk menambang. Sederhananya gitu aja, saya nggak usah masuk ke detail ya. Jadi kalau andalan proof of work itu Anda harus punya hardware canggih yang mahal, sedangkan proof of stake Anda tidak perlu pakai hardware yang mahal. Pakai laptop, komputer bisa, tetapi Anda harus taruh, Anda harus stake. Diamkan Anda punya Ethereum, semakin banyak Anda diamkan, maka Anda akan dapat jatah, sebut saja jatah menambang lebih banyak. Oke? Nah, kemudian ini disederhanakan saja ya. Orang di proof of work yang pertama kali ya menyelesaikan persamaan matematik. Jadi setiap ada transaksi itu ada persamaan matematiknya, ya ada puzzle-nya gitu ya. Kalau dia peralatannya besar dan canggih, maka dia akan kebanyakan menang terus dalam memecahkan persamaan matematik ya untuk membantu transaksi. Maka yang pertama kali ya akan mendapatkan reward, akan mendapatkan koinnya. Sedangkan ya pada proof of stake ya tidak ada begitu. Tadi kan konsensusnya adalah Anda harus taruh koin Anda, kemudian Anda dikasih jatah untuk menambang di daerah sini gitu ya. Nah, Anda dapat fee. Ya, nggak tergantung dari kecanggihan peralatan Anda. Ya. Nah, sedangkan kalau proof of work, kalau Anda mining bareng-bareng, maka efisiensi Anda akan bertambah gitu ya. Nah, sedangkan kalau proof of stake Anda nggak usah bareng-bareng, sendiri-sendiri aja ya. Cost efektif, murah gitu ya. Tapi Anda harus punya koinnya dulu. Jadi kalau di proof of work Anda nggak perlu punya koin, langsung bisa nambang. Sedangkan kalau di proof of stake Anda harus punya koin dulu. Anda taruh koin Anda diamkan. Semakin lama Anda diamkan atau semakin banyak koin Anda itu, maka Anda akan dapat jatah menambang lebih bagus gitulah. Tanpa memandang kecanggihan peralatan Anda. Beda kan? Bumi dan langit. Ya. Kenapa orang sekarang suka proof of stake? Contoh Ethereum nanti akan pindah ke proof of stake. Ethereum 2. Karena efisien, nggak perlu tenaga listrik yang mahal-mahal. Kalau menambang Bitcoin dengan cara proof of work gitu ya, diperlukan VGA yang canggih dan makan konsumsi listrik yang besar. Ya, makanya Elon Musk pernah bilang, aku nggak mau jual aku punya Tesla lagi sama Bitcoin karena Bitcoin itu ditambangnya tidak ramah lingkungan. Ya betul, boros. Nah, proof of stake tidak perlu peralatan yang canggih. Sederhana aja saya nerangin ya. Ya karena kan basic saya dosen, kalau nerangkan itu harus bisa ditangkap dengan mudah. Oke? Sampai sini sudah mulai ngerti ya perbedaan proof of work dengan proof of stake. Nah, kita masuk sekarang. Ethereum akan menjadi Ethereum versi 2. Ya. Apa itu Ethereum versi 2? Ethereum versi 2 itu ditambangnya bukan lagi dengan cara proof of work, tapi proof of stake. Jadi nanti menambang Ethereum tidak perlu peralatan yang canggih seperti Power of Rig yang dijual oleh Infinity Plus. Anda bisa nanti pakai laptop aja. Ya, Ethereum 2. Kapan? Nah, di sini. Anda kalau masuk the currency.com atau Anda Google dah, ya, nggak usah dari currency.com. Semua dunia juga tahu sebentar lagi di bulan apa itu Juni 2022, ya. Ethereum 2 akan di-launching, yang mana seharusnya 2019. Dia terlambat 3 tahun. Oke? Juni 2022 akan di-launching Ethereum 2. Ya. Apa itu? Yang berpindah ya dari proof
of work ke proof of stake yang tidak memerlukan daya listrik yang besar dan tidak memerlukan peralatan yang mahal-mahal. Apa artinya kalau Ethereum 2 launching? Artinya cara-cara yang lama menggunakan peralatan yang mahal-mahal itu tidak diperlukan lagi. Anda cukup dengan peralatan yang murah, ya. Jadi kalau Anda masuk Infinity Plus, ya, Juni di launching yang Ethereum 2, ya, tidak bisa lagi di mining dengan cara proof of work, Anda gigit jari. Beli peralatan yang sudah mahal-mahal. Anda nggak percaya sama saya? Ya riset sendirilah. Makanya kan saya bilang selalu, Anda kalau masuk investasi apapun, do your own research. Nah, apa yang saya ucapkan sekarang ini sebenarnya membantu Anda melakukan riset. Ini kan saya melakukan riset buat Anda. Nah, harusnya proses ini Anda yang lakukan. Jangan Anda nggak ngerti itu apa namanya kripto, apa itu penambangan proof of work, apa itu penambangan proof of stake. Cuman ditawari proposal bisnis, wah keren nih 12 juta sebulan, hanya modal 100 juta. Anda tomplok gitu. Nah itu namanya Anda memang super dungu, nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti bisnisnya apa, main ditomplok. Iya kan? Enggak, ya udah Anda ikut saja, ya. Kan sudah saya bilang, masuk apapun, do your own research. Lakukan riset Anda sendiri. Kalau Anda nggak percaya saya nih, ya, nggak percaya nih data yang di currency.com, Anda riset kan di Google. Anda bisa Google, apa itu proof of stake, apa itu Ethereum 2. Ya, siapa tahu saya salah, siapa tahu saya blow on gitu. Oke? Nah, ini yang bahasa Indonesianya. Di Republika.co.id, CEO dari Indodax. Indodax adalah crypto exchanger terbesar di Indonesia. CEO-nya Oscar Darmawan bilang apa? Nantinya, tadi kan di currency.com sudah saya tunjukkan, Juni 2022. Setelah pemutahiran menjadi Ethereum 2.0 selesai, Juni ya, Ethereum didapat tidak lagi dengan cara mining dalam arti kata proof of work tadi, tetapi dengan cara staking, proof of stake. Dalam staking, para pemilik aset kripto hanya menggunakan atau membutuhkan laptop biasa dan jaringan internet saja. Sehingga untuk mendapatkan Ethereum tidak perlu lagi dengan unit komputer yang mahal dan mengeluarkan banyak biaya listrik. Masih nggak percaya sama apa ya bedahan saya ini? Ya Anda bebek super dungu. Kan Anda mau jawaban saya, Pak, saya tunggu withdrawal atau saya pindah Infinity Plus? Saya bilang tunggu withdrawal. Tunggu. Kalau dia lama-lamain, Anda laporkan saja ke polisi. Itu hak Anda untuk withdraw. Dan juga nggak ada itu withdraw pakai kripto juga, USDT atau Bitcoin. Anda minta. Kalau dibilang, oh itu melanggar hukum. Enggak, sudah saya bahas, tidak ada melanggar hukum. Kalau enggak, Anda laporkan polisi aja. Bapepti kan sudah bilang, kalau Anda laporkan polisi, dia akan memberikan dukungan kepada Anda ketika dimintai keterangannya oleh pihak kepolisian. Jadi saran saya, tegas ya, jangan ambil tawaran pindah ke Infinity Plus, minta withdrawal uang Anda. Jangan mau lepas dari mulut buaya, masuk ke mulut kadal. Anda sudah jatuh sekali, jangan jatuh lagi 2 kali. Oleh, pelaku yang sama. Masa begitu aja Anda nggak bisa mikir gitu ya? Apalagi sudah saya terangkan gini ya, masing mau ambil Infinity Plus, monggo. Oke? Semoga bedahan saya ini mencerdaskan dan mencerahkan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat, supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.